Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Adi Supriyanto, Prof. Rianato Sarno, Prof. Salama sebagai penguji disertasi, dan Prof. Imam Robandi sebagai dosen bimbing saya. Perkenankanlah saya, Muhammad Anas Prakasa, pada pagi hari ini memaparkan hasil disertasi saya yang berjudul Perbaikan Stabilitas Sistem Tenaga Listrik melalui pengaturan Power System Stabilizer dan Virtual Inertia Control berbasis kecerdasan buatan. Garis besar presentasi saya terdiri dari latar belakang, masalah, dan solusi, diikuti oleh metode penelitian yang diusulkan, hasil dan pembahasan, konklusi dan saran, capaian publikasi, dan referensi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh stabilitas yang menjadi salah satu masalah krusial yang dibahas pada sistem tenaga listrik klasik hingga modern. Stabilitas frekuensi, sudut daya, dan tegangan dapat terganggu akibat gangguan dinamik seperti perubahan beban listrik kecil secara mendadak. Masalah stabilitas dapat terjadi pada respons STL di area lokal maupun interarea. Stabilitas STL dapat diperbaiki melalui pengaturan Power System Stabilizer atau PSS. Masalah stabilitas berkembang pada STL modern yang membutuhkan pengaturan stabilitas untuk sistem energi terbarukan atau EBT yang dihubungkan dengan sistem tenaga listrik tradisional. Oleh sebab itu, dibutuhkan pula rekayasa pengaturan stabilitas dari sisi generator tradisional dan juga dari sisi sistem EBT untuk meningkatkan skalabilitas dan efektivitas perbaikan stabilitas pada sistem tenaga listrik. Berdasarkan solusi yang sudah ada di beberapa literatur, yang pertama, optimisasi pengaturan PSS menggunakan kecerdasan artifisial berbasis algoritma meteoristik adalah populer karena kemudahan dan efektivitasnya daripada algoritma berbasis yang lain. Namun, di samping keunggulannya, algoritma meteoristik ini memiliki kekurangan, yaitu operatornya yang rumit, terkadang menjebak proses pencariannya pada optimum lokal. Kemudian, dari beberapa algoritma meteoristik terkini, Harris-Hawk Optimization atau HHO adalah algoritma yang populer karena keunggulan performansinya dan keunikannya pada proses eksplorasi dan eksploitasinya. Namun, di balik keunikannya, proporsi antara proses eksplorasi dan eksploitasi pada HHO ini adalah cenderung tidak seimbang. Kemudian, pengaturan PSS telah dikoordinasikan dengan peralatan kontrol yang lain seperti Static Fire Compensator atau SVC, STATCOM, dan yang lain untuk meningkatkan efek perbaikan stabilitas pada sistem tenaga listrik. Namun, belum ada pengaturan stabilitas dari sisi generator tradisional, khususnya dengan PSS, dan dari sistem EBT secara bersamaan. Nah, kemudian Virtual Inertia Control atau VIC menjadi solusi untuk pengaturan stabilitas sistem EBT berbasis inverter elektronika daya seperti sistem fotovoltaik dan sistem turbin angin. Namun, belum ada yang melakukan pengaturan PSS dan VIC secara komprehensif. Oleh sebab itu, disertasi ini mengusulkan pengaturan PSS VIC menggunakan HO sebagai solusi perbaikan stabilitas STL yang efektif dengan skalabilitas luas dan sesuai dengan aturan jaring listrik secara umum. Kemudian, skema baru HO dengan memory saving strategy juga diusulkan untuk mendemonstrasikan perbaikan proporsi proses eksplorasi dan eksploitasi pada algoritma meteoristik terkini. Ini adalah peta jalan penelitian disertasi kami. Di tahun pertama fokus pada penentuan topik, studi literatur, kemudian perumusan state of the art dengan pembimbing, dan dari tahun pertama ini kami berhasil menghasilkan publikasi 2 artikel ilmiah di Proceeding Terindeks IEEE dan Scopus. Kemudian di tahun kedua kami melaksanakan penelitian dan saya berkesempatan untuk melakukan kegiatan PKPI PMDSU atau Sandwich Like di Totori University dengan Rioni Shimura Sensei, dan hasil dari kegiatan ini adalah publikasi 2 artikel ilmiah di IEEE Access. Kemudian setelah itu di tahun ketiga pulang ke ITS lagi, dan kami sempat berkolaborasi dengan Prof. Alberto dari Bologna University dan Prof. Nien Cheyang dari NTUSD untuk melanjutkan penelitian disertasi. Ini adalah diagram alir penelitian saya yang saya susun
berdasarkan hasil publikasi yang kami dapatkan. Bagian pertama fokus pada penalaan optimal PSS pada SMIB yang sederhana, menghasilkan 2 artikel proceeding. Kemudian bagian kedua fokus pada optimisasi VIC untuk berbagai jenis energi storage dengan sistem EBT, menghasilkan 1 artikel jurnal. Kemudian di bagian ketiga fokus pada skema baru HHO MSS untuk pengaturan PSS VIC, menghasilkan 1 artikel jurnal. Di bagian keempat fokus pada pengembangan HWMSS untuk pengaturan PSS VIC pada sistem interkoneksi sistem naga listrik dan menghasilkan 1 jurnal. Dan yang terakhir, fokus pada desain PSS VIC terkoordinasi untuk meningkatkan stabilitas STL yang sesuai dengan aturan jaring listrik. Dan ini juga menghasilkan 1 artikel jurnal. Disertasi ini menggunakan sistem dasar yang basisnya dari model STL 2 area pundur dengan pengaturan stabilitas melalui PSS yang dimodifikasi dengan mengintegrasikan model fotovoltaik dan wind turbine ke sistem dasar dan juga mengintegrasikan model VIC dengan media penyimpanan energi atau energy storage atau ES. Kami memulai pengujian PSS VIC di STL 1 area yang sederhana sebagai berikut, dan ini adalah blok diagramnya. Kemudian kami mengembangkan STL 1 area menjadi STL 2 area untuk pengujian sistem EBT dengan VIC berbasis battery energy storage, kapasitor energy storage, dan superconducting magnetic energy storage. Ini adalah blok diagram detailnya. Dan kemudian kami juga mengembangkan ke sistem interkoneksi STL yang lebih kompleks. Ya, seperti ini. Terdiri dari 3 jenis turbin, kemudian PV dan wind turbinnya juga diintegrasikan ke 2 area STL, kemudian PSS dihubungkan dengan pengaturan stabilitas di generator tradisional, dan juga VIC dihubungkan dengan pengaturan stabilitas di sistem EBT. Ini adalah parameter sistem tenaga listrik yang kami gunakan. Kemudian kami menggunakan blok diagram PSS dengan 2 masukan, dengan sinyal referensi 1 adalah perubahan frekuensi dan sinyal referensi 2 adalah perubahan daya elektrik. Kemudian kami juga menggunakan parameter bawaan dari IEEE untuk beberapa parameter bawaannya, dan ini adalah parameter PSS untuk ditala atau tunable parameter. Kemudian kami menggunakan blok VIC dasar yang dimodifikasi dengan integrasi blok fractional order proportional integral derivative atau FOPID, dan juga pada model VIC yang telah tersedia di literatur, luaran dari sistem EBT itu langsung terhubung ke persamaan ayunan generator secara langsung. Nah, sehingga kurang merepresentasikan kegunaan EBT dan juga pengaruh EBT terhadap performansi VIC. Oleh sebab itu, modifikasi kecil dilakukan agar representasi kegunaan VIC untuk sistem EBT menjadi lebih jelas. Kemudian ini adalah model BESS, CES, dan SMES yang kita implementasikan. Setelah model blok diagram didapatkan secara lengkap, kami transfer ke model ruang keadaan atau state space sebagai berikut. Kemudian dari model state space, kami dapat mengekstrak determinan matriks A untuk mendapatkan nilai eigen. Dari persamaan nilai eigen dapat dihitung rasio redaman, dan disertasi ini menggunakan 2 fungsi objektif. Yang pertama optimalisasi faktor redaman, dan yang kedua adalah optimalisasi rasio redaman. Kemudian 2 fungsi objektif ini digabungkan menggunakan teknik skalarisasi Benson yang nilainya akan berubah ketika ada tunable parameter yang digenerate oleh algoritma juga berubah seperti pada tabel 5. Kemudian untuk menjamin calon-calon solusi, kami menggunakan 3 batasan. Yang pertama adalah untuk membatasi rasio redaman di iterasi selanjutnya adalah lebih baik di iterasi sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah membatasi faktor redaman di iterasi selanjutnya adalah bernilai negatif. Kemudian kami juga menggunakan beberapa indeks performansi untuk mengoptimalisasi galat pada respons sistem tenaga listrik.
Pada saat disertasi ini diusulkan, HHO adalah yang paling populer dan telah terbukti lebih baik dari algoritma yang lain. HHO mengadopsi strategi yang unik dari burung elang haris saat berburu kelinci sebagai mangsanya, menghasilkan model optimisasi yang sangat baik. Ini adalah diagram alir HHO dasar, dan ini adalah modifikasi yang kami lakukan. Yang pertama adalah kami mengadopsi operator kolam equilibrium atau equilibrium pool dari Equilibrium Optimizer Algorithm atau EOA untuk membatasi pergerakan acak dari burung elang yang telah bergerak ke arah yang konvergen untuk menjamin optimum global tidak melompat ke optimum lokal. Kemudian kami juga mengadopsi operator EOA untuk mengatur proporsi antara eksplorasi dan eksploitasi. Ini adalah diagram alir lengkap untuk pengaturan PSS VIC menggunakan HHO MSS, yang ada penambahan blok simulasi STL dengan PSS VIC, dan tabel 6 menunjukkan ekivalensi parameter HWMSS dengan parameter STL. Jadi di HHO ini XT adalah burung elang haris sebagai calon solusi yang merepresentasikan set parameter PSS VIC. Kemudian NPOP adalah jumlah populasi burung elang haris yang merepresentasikan jumlah set parameter PSS VIC, dan dimensi variabel optimisasi pada XT merepresentasikan jumlah tunable parameter PSS VIC. Kemudian X-Rabbit adalah kelinci sebagai calon solusi optimal pada algoritma yang merepresentasikan calon set parameter terbaik. Kemudian E0 adalah nilai awal dari nilai kecocokan terbaik yang direpresentasikan sebagai energi pelarian kelinci yang merepresentasikan fungsi nilai kecocokan dari fungsi Benson yang dihitung menggunakan teknik skalarisasi Benson. Nah, di penelitian ini kami menggunakan jumlah iterasi adalah 100, kemudian jumlah pengulangannya adalah 30, kemudian proporsi antara eksplorasi adalah 2, dan parameter proporsi eksploitasi adalah 1. Kemudian hasil kami tampilkan berdasarkan publikasi-publikasi yang telah kami dapatkan. Di bagian pertama, fokus pada menguji performansi kombinasi HO dan EOA dengan skema konvensional sebelum dirumuskan menjadi HOMSS, dan juga menguji performansinya untuk menala PSS di SMIB yang sederhana. Ini adalah performansi HO-EOA. Yang pertama, menghasilkan nilai kecocokan yang lebih baik dari algoritma dasar. Kemudian dengan operator yang lebih rumit, algoritma yang diusulkan ini adalah hanya sedikit lebih lambat dari algoritma dasarnya dan juga menghasilkan konvergensi yang lebih baik. Kemudian di bagian kedua berfokus pada modifikasi blok VIC dengan blok FOPIT, kemudian melakukan pengaturan VIC untuk beberapa energi storage, kemudian menginvestigasi pengaruh energi storage dengan keunggulan kerapatan daya dan kerapatan energi pada performansi VIC. Ya, ini adalah hasil parameter optimal FOPIT VIC yang kami dapatkan dari 50 kondisi simulasi yang berbeda, dan ini adalah rata kurva konvergensi untuk 100 iterasi pada 30 kali pengulangan. Hasil parameter ini divalidasi dengan rasio redaman dan menghasilkan bahwa FOPIT VIC berbasis SMASH menghasilkan rasio redaman terbaik pada mode lokal area 1, area 2, dan mode interarea. Dan juga menghasilkan perbedaan ES adalah menghasilkan rasio redaman yang berbeda-beda pula. Kemudian ini adalah hasil performansi FOPIT VIC pada perubahan tingkat beban listrik yang menghasilkan bahwa FOPIT VIC berbasis SMASH menghasilkan perbaikan stabilitas yang tinggi pada respon frekuensi lokal maupun interarea serta transfer daya antara area. Peringkat keduanya adalah FOPIT VIC berbasis BASE dan CES. Hal ini juga linear ketika kami melakukan validasi menggunakan indeks performansi, sehingga potensi pengurangan susu dayanya adalah tinggi. Kemudian ini adalah hasil perubahan beban listrik dinamis. Nah, pada hasil ini dominasi FOPIT VIC berbasis SMASH digantikan oleh FOPIT VIC berbasis BASE untuk semua respon. Begitu pula pada validasi indeks performansinya. Hal ini
diakibatkan oleh keunggulan BESS untuk perubahan dinamis ini adalah dikarenakan keunggulannya dalam kerapatan energi. Kemudian ini adalah hasil untuk perbedaan tingkat total inersia STL, dan ini adalah hasil di inersia rendah. Di sini ada fenomena penting, yaitu respon STL sulit untuk kembali ke keadaan lunaknya, sehingga penambahan dan optimisasi VIC menjadi penting. Nah, dari hasil ini, ES dengan kepadatan daya yang tinggi seperti SMAS adalah paling efektif untuk menyokong VIC pada kondisi STL inersia rendah. Dan ini divalidasi pula dengan indeks performansi yang kami lakukan. Dan juga VIC ini optimisasinya berhasil menjadikan respon di STL inersia rendah menjadi karakteristiknya itu mirip dengan STL dengan inersia yang sudah tinggi. Kemudian ini adalah performansi pada perubahan tingkat kontribusi daya luaran EBT. Ini adalah profil iradiasi matahari dan kecepatan yang kami simulasikan. Dan pada simulasi ini, stabilitas itu sulit untuk dipertahankan ketika ada kontribusi daya luaran EBT yang fluktuatif, sehingga peran VIC menjadi penting. Ini adalah hasil simulasinya, dan berdasarkan detail performansi dan validasi indeks performansi, mendapatkan bahwa di kondisi ini, hasilnya adalah mirip pada simulasi 1 di perubahan listrik yang dinamis, yaitu VOPIT VIC berbasis BESS adalah yang paling efektif karena keunggulan kerapatan energinya. Kemudian linear juga dengan validasi indeks performansinya. Kemudian yang ketiga, kami berfokus pada pengujian skema baru HWMSS dengan berbagai fungsi tolok ukur dengan membandingkan performansinya dengan skema hibridasi konvensional dan juga skema HO dan EOA dasar. Kemudian kami juga mengimplementasikan HWMSS untuk optimisasi pengaturan PSS VIC dengan teknik skalarisasi Benson. Ini adalah hasil tes uji fitment yang menghasilkan bahwa HWMSS lebih baik secara signifikan dari skema hibridasi HWOA konvensional dan juga algoritma dasarnya untuk fungsi tolak ukur unimodal, multimodal, dan multimodal dimensi tetap. Dan di sini juga ada hal yang menarik, yaitu hasil untuk hibridasi yang konvensional adalah terkadang lebih buruk dari yang algoritma dasarnya, sehingga ini menguatkan bahwa hibridasi algoritma ini memerlukan strategi yang khusus. Kemudian ini adalah cuplikan kurva konvergensi, dan ini adalah cuplikan perbandingan kurva yang merepresentasikan proporsi eksplorasi dan eksploitasi. Didapatkan bahwa HWMSS menghasilkan konvergensi yang paling cepat dan kemampuan yang paling baik untuk menghindari optimum lokal. Kemudian juga menghasilkan keseimbangan proses eksplorasi dan eksploitasi yang lebih baik dari HHO dasar. Kemudian ini adalah hasil pengaturan PSS VIC menggunakan algoritma di berbagai tingkat kontribusi daya luaran EBT. Dan didapatkan bahwa HWMSS menghasilkan nilai kecocokan yang paling baik di semua tingkat kontribusi EBT dan telah dinilai layak melalui analisis nilai Eigen. Ini adalah hasil simulasi pada kontribusi EBT rendah dan sedang. Dari hasil ini didapatkan bahwa performansi PSS saja adalah lebih baik dari VIC saja. Namun, dan performansi PSS VIC berbasis HWMSS adalah lebih baik dari PSS dan VIC saja, dan juga PSS VIC berbasis algoritma lainnya. Kemudian ini adalah hasil simulasi kontribusi EBT tinggi dan penuh. Nah, di sini efektif PSS itu menurun seiring bertambahnya kontribusi EBT, sehingga performansi VIC menjadi lebih baik. Kemudian performansi PSS VIC berbasis HWMSS lebih baik dari metode lainnya. Kemudian berdasarkan hasil validasi indeks performansi didapatkan bahwa rata pengurangan galat VIC adalah lebih baik daripada PSS, dan kemudian PSS VIC berbasis HWMSS menghasilkan pengurangan galat terbaik sehingga potensi mengurangi susut dayanya adalah besar.
Kemudian di bagian 4, kami berfokus melanjutkan pengujian HO untuk pengaturan PSS VIC untuk interkoneksi STL, kemudian membandingkan performansi HHO dengan algoritma seangkatannya, dan juga fokus analisisnya adalah pada respon-respon stabilitas yang berhubungan dengan transfer daya antara area. Ini adalah hasil pengaturan PSS VIC. Didapatkan bahwa nilai kecocokan menggunakan HWMSS adalah yang paling baik untuk mayoritas simulasi dan kasus, juga menghasilkan kurva konvergensi yang lebih baik, dan juga telah divalidasi dengan eigenvalue atau nilai eigen. Ini adalah hasil simulasi transfer daya antara area yang didapatkan bahwa PSS UIC berbasis HWMSS dapat memperbaiki respon frekuensi lokal dan inter area lebih baik sehingga mengurangi susut pada transfer daya antar area secara signifikan dan juga lebih baik daripada PSS UIC yang dioptimisasi dengan algoritma EOA, AOA, dan juga MFO. Kemudian di bagian kelima, kami melanjutkan pengujiannya untuk interkoneksi STL yang lebih kompleks. Kemudian kami juga menghitung parameter PSS UIC global untuk operasi kerja STL yang luas, dan juga menyesuaikan optimisasi rasio redaman dengan aturan jaring listrik secara umum. Dan juga kami membandingkan HWMSS dengan algoritma yang 4 hingga 5 tahun lebih baru. Ini adalah hasil parameternya yang dihasilkan pada 38 simulasi yang berbeda, dan ini adalah asesmen statistik untuk 100 iterasi dalam 30 kali pengulangan. Hasilnya adalah HWMSS menghasilkan hasil statistik yang lebih baik dari algoritma yang 4 hingga 5 tahun lebih baru, dan juga menghasilkan kurva konvergensi yang lebih cepat. Kemudian berdasarkan validasi rasio redaman, semua hasilnya adalah memenuhi target 5% hingga 10%, membuktikan batasan yang kami gunakan adalah efektif. Pada penelitian ini, rasio redaman dibatasi 5 hingga 10% karena berdasarkan literatur, rasio redaman di atas 10% adalah memberatkan STL secara signifikan. Kemudian PSS VIC berbasis OMSS menghasilkan rasio redaman yang paling baik dari algoritma lainnya. Kemudian ini adalah performansi PSS VIC pada perubahan beban listrik yang kecil. Ini adalah data responnya yang menunjukkan bahwa VIC menunjukkan performansi yang lebih baik dari PSS, dan juga PSS VIC berbasis HOMSS menunjukkan performansi yang paling baik dari metode lainnya. Begitu pula dari validasi indeks performansi yang menunjukkan hal yang linear, sehingga potensi pengurangan susut dayanya yang dihasilkan oleh PSS VIC berbasis HOMSS adalah paling baik. Kemudian ini adalah hasil simulasi pada perbedaan tingkat inersia STL, yang di tingkat inersia tinggi, performansi PSS itu lebih baik dari VIC saja. Dan di tingkat inersia rendah, performansi VIC lebih baik dari PSS saja. Kemudian hasil juga menunjukkan bahwa PSS VIC mampu memberikan stabilitas perbaikan STL yang menjadikan karakteristik respon STL pada inersia rendah itu mirip dengan yang inersianya sudah tinggi. Ini PSS VIC berbasis HWMSS juga memberikan perbaikan stabilitas yang lebih baik dari algoritma lainnya. Ini linear juga dengan validasi indeks performansi yang telah kami lakukan. Nah, kemudian ini adalah hasil performansi. Oh, nggih, Prof. Hasil di tingkat kontribusi daya luaran sistem EBT yang berbeda. Ini berdasarkan detail respon dan validasi indeks performansi menghasilkan bahwa PSS lebih unggul dari VIC di tingkat EBT yang rendah. Namun VIC lebih unggul dari PSS di tingkat EBT yang tinggi. Dan PSS VIC berbasis HWMSS menunjukkan performansi yang terbaik. Konklusi dari disertasi ini, yang pertama, algoritma yang diusulkan, HWMSS, memperoleh kurva konvergensi dan proses eksplorasi dan eksploitasi yang lebih baik daripada skema hibridasi HWOA konvensional, AOA, MFO, EFO, PO, dan EMA. Kemudian PSS memberikan perbaikan stabilitas yang lebih baik pada tingkat EBT yang rendah
dan sedang, sedangkan VIC lebih efektif pada tingkat EBT yang tinggi dan penuh. Kemudian ES dengan kerapatan daya yang tinggi performansinya lebih baik pada gangguan satu kejadian seperti perubahan daya listrik yang mendadak, tingkat inersia yang rendah, karena VIC fokus pada nadir frekuensi terendah dan rock-off terburuk yang umumnya terjadi pada osilasi pertama. Sedangkan ES dengan kerapatan energi yang lebih tinggi itu lebih efektif pada multi-event disturbance karena penurunan tingkat nadir frekuensi dan rock-off atau rates of change of frekuensinya berbeda selama periode gangguan tertentu. Kemudian HOMSS memperoleh parameter PSS VIC global dengan rasio redaman yang sesuai. Kemudian PSS VIC berbasis HOMSS berhasil memperbaiki rock-off, nadir frekuensi, deviasi maksimum, waktu stabilisasi, dan galat pada indeks performansi pada respon lokal dan interarea. Kemudian PSS VIC berbasis HOMSS memperoleh performansi terbaik dalam menjaga stabilitas di berbagai tingkat perubahan daya listrik, kemudian tingkat inersia tinggi dan rendah, dan juga fluktuasi daya luaran EBT. Dan juga menghasilkan rata pengurangan galat yang lebih baik dari algoritma lain. Saran untuk penelitian selanjutnya, yang pertama, ukuran kapasitas real dari ES itu perlu didefinisikan secara lebih komprehensif dan juga ruang pencarian parameter PSS perlu disesuaikan lagi dengan parameter yang ada di pasaran. Kemudian model ES yang lebih detail juga dapat dipertimbangkan, termasuk kondisi pengisian dan pengosongan daya dan juga state of charge atau SOC. Kemudian pendekatan kontrol lain seperti kontrol optimal, adaptif, robust, atau optimisasi menggunakan learning based algorithm itu dapat dibandingkan. Kemudian efektivitas PSS VIC ini perlu diuji eksperimen dengan model yang disimulasikan berdasarkan STL real. Berikut adalah daftar publikasi dari judul penelitian disertasi selama masa PMDSU. Dan ini adalah daftar publikasi dari penelitian kolaboratif selama PMDSU. Ini adalah referensi dalam presentasi yang kami gunakan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.